Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat bersama-sama menyelesaikan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang berjudul Perkembangan Kognitif Dewasa Muda. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Rais SPD MPLT dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang perkembangan kognitif dewasa muda. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri sebagai moderator yang bernama Dewi Fortuna Anwar, Naila Salsabila, Mega Selvia, Nur Hikmah Sari, dan Muhammad Rahmat Hidayat. Berikut materi pertama yang akan dibacakan oleh Naila Salsabila. Adapun latar belakang dari perkembangan kognitif dewasa muda ialah masa dewasa merupakan masa di mana setiap individu sudah mulai matang dari segi fisik, kognitif, sosial, dan juga psikologis. Rentan masa dewasa awal atau muda, yaitu saat individu mulai memasuki masa pencarian kemantapan, dan masa reproduktif seperti periode yang penuh dengan permasalahan dan ketegangan emosional, isolasi sosial, komitmen dan ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Kognitif merupakan suatu proses mengenai bagaimana adaptasi dan interpretasi yang dilakukan seseorang terhadap objek, kondisi dirinya sendiri, dan berbagai peristiwa di sekitarnya. Proses kognitif berarti suatu proses yang menyangkut pengembangan kemampuan rasional atau akal. Itulah sebabnya mengapa teori kognitif lebih menekankan kepada proses atau upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan aspek berpikir rasional yang dimiliki oleh orang lain. Perkembangan kognitif dewasa awal atau dewasa muda ada pada tahap postformal reasoning atau penalaran postformal yang ditandai dengan pemikiran yang sifatnya dialektikal. Kemampuan dialektikal yaitu kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan mencari titik temu dari ide atau gagasan. Dewasa awal adalah masa pemeliharaan atau masa remaja menuju masa dewasa. Peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan pandangan ke masa depan yang lebih realistis. Masa dewasa awal adalah individu yang memiliki masa hidupnya di antara usia 19 tahun hingga 40 tahun. Periode ini dikenal juga dengan istilah periode dewasa muda. Dalam bahasa Inggris disebut dengan early adulthood. Disebutkan dari 19 tahun karena sebagai individu mampu memperoleh kematangan pada usia tersebut. Dengan demikian, secara hukum dewasa awal sejak seseorang adalah ketika ia menginjak usia 21 tahun meskipun belum menikah, atau sejak seseorang menikah meskipun belum berusia 21 tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kognitif, di mana kognitif adalah bagaimana seseorang beradaptasi dan menginterpretasikan objek, keadaan dirinya, dan kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa, dan evaluasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif adalah berhubungan atau melibatkan kognisi berdasarkan kepada pengetahuan faktual yang empiris. Di sini juga kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal seseorang. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, teori kognitif berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespon terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. Perkembangan dewasa awal menurut para ahli ini ada beberapa ahli yang mendefinisikannya. Yang pertama ada menurut Piaget, di mana remaja dan dewasa awal sama-sama berada pada tahap operasional formal, tetapi tingkat kualitasnya lebih baik pada masa dewasa awal. Menurut Weberi, remaja berpikir dualistik, dewasa awal berpikir dengan pola relativistis total. Kemudian menurut Turner dan Helms, perkembangan kognitif dewasa muda berada pada post-formal reasoning atau penalaran post-formal. Kemampuan ini ditandai dengan pemikiran yang bersifat dialektikal atau dialectical thought, yaitu kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mencari titik temu dari ide-ide, gagasan, teori-teori, pendapat-pendapat, dan pemikiran yang bersifat kontradiktif, sehingga individu mampu mensistensikannya dalam pemikiran baru dan kreatif. Kemudian ada menurut John Sinon,
di mana perkembangan dewasa muda berada pada tahap postformal yang ditandai dengan karakteristik berikut. Yang pertama ada shifting gears, problem definition, process productive, pragmatism, multiple causality, multiple solution, awareness of paradox, and self-referential path. Kemudian ada menurut Papalia dalam bukunya Human Development 7 tahap perkembangan kognitif dewasa awal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tahap pemerolehan atau acquisitive stage, tahap pencapaian, achieving stage, tahap tanggung jawab, responsible stage, tahap eksekutif, tahap reorganisasional, tahap reintegrasi, dan tahap penciptaan warisan. Kemudian ada menurut Warner Sky, di mana memformulasikan tahap-tahap perkembangan kognitif dalam 7 tahap, yakni ada acquisitive stage, di mana pada umur 6-25 tahun, pada umur tersebut, anak akan mencari menguasai pengetahuan dan keterampilan melalui jalur pendidikan. Yang kedua ada achieving stage atau dewasa awal, di mana masa pencapaian prestasi dan kemampuan untuk mempraktikkan seluruh potensi intelektual, bakat minat, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki selama masa akuisitif dalam dunia karir. Yang ketiga ada responsibility stage, di mana dewasa awal atau dewasa tengah akan mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara etika moral kepada kehidupan sosial keluarga, sosial pekerjaan, dan sosial masyarakat. Yang keempat ada executive stage atau dewasa tengah, biasanya individu telah mencapai puncak karir, sehingga ia memiliki pekerjaan, peran, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam suatu sistem organisasi yang dibina sejak masa dewasa muda sebelumnya. Kemudian ada reorganizational stage atau akhir parubaya masa awal dewasa akhir, di mana individu-individu yang memasuki usia pensiun mengatur ulang kehidupan dan energi intelektual mereka di sekitar pengejaran-pengejaran yang bermakna yang merupakan pekerjaan yang diberi upah. Ada reintegrative stage atau dewasa akhir, di mana individu mulai melepaskan diri dan merenungkan kembali apa yang telah dicapai sebelumnya, serta mengolah kembali segala pengalaman yang berhasil maupun yang gagal sepanjang perjalanan hidupnya untuk memperoleh arti dari makna kehidupan. Kemudian ada legacy creating stage, di mana mendekati akhir hidup ketika reintegrasi telah utuh atau sedang berjalan. Orang-orang lanjut usia mungkin membuat instruksi untuk menentukan kepemilikan dari barang-barang berharga mereka, merencanakan pengaturan pemakaman, dan menyampaikan sejarah secara lisan atau menuliskan cerita hidup mereka sebagai warisan bagi orang-orang yang mereka cintai. Fase-fase kognitif. Ada beberapa fase-fase kognitif menurut Sky atau Santrok 2002. Yang pertama, fase mencapai prestasi atau achieving stage adalah fase di masa dewasa awal yang menurut Sky melibatkan penerapan intelektualitas pada situasi yang memiliki konsekuensi besar dalam mencapai tujuan jangka panjang seperti pencapaian karir dan pergaulan. Yang kedua, fase tanggung jawab atau responsibility stage adalah fase yang terjadi ketika keluarga terbentuk dan perhatian diberikan pada keperluan-keperluan pasangan dan keturunan. Fase tanggung jawab seiring dimulai pada masa dewasa awal dan terus berlanjut ke masa dewasa tengah. Yang ketiga, fase eksekutif atau the executive stage adalah fase dinyatakan oleh Sky terjadi di masa dewasa tengah, di mana seseorang bertanggung jawab kepada sistem masyarakat dan organisasi sosial. Pemerintah atau perusahaan misalnya, dalam fase ini individu membangun pemahaman tentang bagaimana sosial bekerja dan berbagai hubungan kompleks yang terlibat di dalamnya. Yang keempat, fase reintegratif atau the reintegrative stage adalah di mana orang dewasa yang lebih tua memilih untuk memfokuskan tenaga mereka pada tugas dan kegiatan yang bermakna bagi mereka. Dari kelompok mana ini?